Ketua Umum Tim Gerak PKK Pusat, tentu yang saya cintai Ibu Tito, dan juga segenap pejabat Provinsi Riau, Bu Wagub, serta rekan-rekan kepala daerah, Pak Wali Kota, Pak Rudi, Bapak Ibu Bupati ataupun Wakil Bupati, kemudian tentu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau, Ibu Dewi Kumalarasari, kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia yang hadir baik secara ada yang fisik mungkin tapi rata-rata secara virtual, kemudian rekan-rekan Porkompinda Provinsi Riau, baik dari Kejaksaan, Pak Wakapolda 87 juga, rekan-rekan TNI, ibu-ibu organisasi wanita se-Provinsi Riau, para anggota dan kader PKK se-Indonesia, dan juga tentunya rekan-rekan pejabat utama dari Kemendagri. Pertama-tama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK MAS yang ke-50. Ini pantunnya ini Pak Gub, daging enak dimasak rendang, saat disantap hati suka, senang berkunjung ke Tanjung Pinang untuk acara HUT Emas PKK. Bapak Ibu sekalian, 50 tahun pengabdian PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga. Dalam berbagai kesempatan saya menyampaikan bahwa please jangan kecilin PKK. Dalam bahasa Inggrisnya don't take it for granted. PKK jangan dianggap remeh. PKK inilah salah satu mesin sosial yang paling ekstensif se-Indonesia. Saya pernah berdinas di kepolisian, salah satu lembaga besar yang jumlahnya 400 sampai 450 ribu orang. Ada juga organisasi wanitanya Bayangkari, tapi hanya nyampenya itu tingkat desa. Teman-teman TNI ada Babinsa, hanya tingkat desa. Ada Babin Kamtipmas, hanya tingkat desa. Satu-satunya organisasi yang bisa nyampe ke keluarga, satuan komunitas terkecil dalam sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, negara, keluarga, itu hanya PKK. Betul, hanya PKK. Sistem administrasi pemerintahan pun hanya sampai tingkat RT. Dan inilah kehebatan kita. Tidak banyak negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan yang bisa mencakup ya, yang bisa mencakup sampai ke basis terkecil. Tidak banyak. Saya beberapa kali sekolah di luar negeri, di Inggris tidak memiliki itu. Yang ada aja neighborhood namanya. Di Amerika juga neighborhood, kumpulan sekian keluarga. Makanya kita percepatan vaksinasi oleh tingkat RW, tingkat desa, tingkat RT, apalagi bisa berbasis keluarga. Semua program akan sangat bisa cepat sekali, dan itulah kehebatan Indonesia. Dan kadang-kadang kita nggak menyadari karena kita tidak melihat di luar. Kita bisa melihat bagaimana hebatnya jaringan ini ketika kita di luar. Satu-satunya tahu saya yang bisa menyampai ke tingkat keluarga itu adalah PKK. Nah, mesin ini sedemikian besar, mesin sosial sangat ekstensif. Persoalannya tinggal mau dipakai atau tidak.
Kalau tidak mau dipakai, ya sudah, begitu-begitu aja. Tapi kalau mau dipakai, akan sangat powerful dan akan sangat menjadi mitra yang sangat penting untuk pemerintah ataupun dunia usaha untuk berbagai urusan. Meskipun PKK sendiri fokusnya pada 10 bidang, mulai sandang, pangan, kesehatan, koperasi, dan lain-lain. Ini ada 10 program utama PKK. Tapi ini 10 program ini sebetulnya sangat luas sekali. Penghayatan pengamalan Pancasila misalnya, bisa bekerja dengan BNPT, bisa bekerja dengan Kemendagri untuk kewaspadaan nasional, pluralisme, gotong royong tadi sesuai dengan tagnya tadi, bersama, kebersamaan, ketahanan sandang pangan, perumahan tata laksana rumah tangga yang harmonis, pendidikan keterampilan, kesehatan termasuk masalah BNN, narkotik. Cuma tadi kemarin saya tanya Pak Petrus pada istri saya, ini Pak katanya mau kerjasama dengan BNN, kerjasama bidang apa? Kalau bisa penindakan aja, saya bilang gitu. Karena saya paham BNN itu 3 kerjaannya utamanya, yaitu pencegahan, penindakan, rehabilitasi. Saya bilang penindakannya aja ibu-ibu ikut nangkep, nggak boleh lah, pasti di pencegahan. Dan syukur juga untuk rehabilitasi, ketika korban narkotik pulang ke rumahnya, keluarga juga wajib untuk membantu agar dia bisa bersosialisasi lagi. Nah, jadi mesin ini sangat ekstensif dan sudah well established 50 tahun sudah eksis. Pertanyaannya, mau diberdayakan atau tidak, mau dipakai tidak? Kalau saya tentu ingin sebagai ketua Dewan Pembina tingkat pusat, ingin agar diberdayakan mesin ini, mesin yang paling powerful ini. Nah, untuk bisa memberdayakan ini, struktur sudah ada, organisasinya di tingkat nasional sudah ada, ketuanya adalah ex officio, istrinya Mendagri, kemudian pendamping kepala daerah, pimpinan masing-masing di tiap daerah, sampai ke tingkat kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, sampai ke RT. Dan itu tandem lagi dengan posyandu. Jadi sebetulnya struktur sudah nggak masalah, organisasi. Yang masalah adalah pendapat saya manajemen dan sumber daya. 2, untuk bisa menghidupkan mesin ini, manajemennya harus dibuat manajemen yang lebih profesional. Manajemen yang paling lebih profesional, kunci utamanya adalah leadership. Kita semua belajar dulu namanya administrasi, tata urusan keorganisasian itu dibagi 2. Yang statis namanya organisasi, yang dinamis namanya manajemen. Inti daripada administrasi adalah manajemen. Inti daripada manajemen adalah kepemimpinan, leadership. Maka kunci PKK mau bergerak atau tidak tergantung siapa leadernya, ketuanya. Ketuanya mau menjalankan enggak? Mau menggerakkan enggak? Kalau ketuanya sudah enggak ada keinginan menggerakkan, jangan harap di bawahnya akan maksimal. Tapi kalau ketuanya eager, ingin berbuat sesuatu dan bisa menangkap peluang itu,
di bawahnya akan mulai bergerak juga. Leadership nomor satu. Nah, memang ketua tim penggerak PKK berasal dari latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, nggak semua sama. Tapi yang penting, tolong semua tim penggerak, ketua tim penggerak PKK harus menampilkan leadership untuk ingin menggerakkan organisasi ini. Udah, itu aja dulu. Ingin bergerak aja udah bagus. Jangan berharap bahwa akan bergerak autopilot. Nah, kalau sudah ketuanya sudah mau bergerak, buat tim kecil untuk menjadi dinamisator yang punya kemampuan, yang punya keinginan, yang satu frekuensi yang sama, buat teamwork. Dialah yang menjadi motor untuk menggerakkan. Di ibu-ibu, baik di organisasi manapun juga, TNI, Polri, di Pemda, jangan underestimate dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini banyak yang pendidikannya tinggi-tinggi, ada yang S3, S2, S1, ada yang pengalaman di perbankan, ada yang pengalaman di bidang direktur perusahaan, macam-macam. Ada yang anggota DPR, ada yang malah jadi pejabat, kepala dinas, segala macam. Pinter-pinter. Ini orang-orang yang pinter ini. Kecermatan kita untuk mencari orang yang benar, yang tepat, untuk membuat teamwork. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah membuat program, perencanaan program sesuai dengan tantangan daerah masing-masing. Kalau masalahnya di situ stunting, ya stunting. Kalau daerah itu banyak narkotiknya, buat program untuk pencegahan narkotika bersama-sama dengan BNN. Dan saya harapkan nanti kerjasama dengan BNN bisa dimulai dengan dua cara. Satu adalah bottom up, artinya setiap daerah setelah adanya MOU ini, setiap daerah silakan menghubungi teman-teman BNN di daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota, segera hubungi PKK di kabupaten kota, buat programnya apa, terutama daerah-daerah yang menjadi target demand-nya tinggi. Jadi kasusnya banyak, kita tahu namanya narkotik selalu dua unsur, ada supply yang tinggi, ada produksi dan distribusi yang banyak ke daerah itu. Yang kedua, adanya permintaan, demand. Pencegahan itu paling utama adalah untuk memutus demand. Dan keterlibatan PKK sebagai unsur terkecil kelompok di lingkungan keluarga sangat berpengaruh pada anak-anak, kepada wanita, kepada bapak-bapaknya juga mungkin yang hobi. Nah, ini dengan adanya gerakan, mungkin saya sarankan silakan membuat inisiatif bottom up masing-masing dengan kerjasama antara BNN tiap-tiap daerah dengan PKK tiap-tiap daerah. Yang kedua, top down. Jadi mungkin ketua tim penggerak PKK tingkat pusat bersama dengan kepala BNN, atau ketua tim penggerak PKK tingkat provinsi dengan kabin kepala BNN daerah melakukan pemetaan, ambil model atau pilot project daerah mana yang mau digarap, daerah yang tinggi kasus narkotikanya, terutama yang demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, keterlibatan masyarakat juga banyak yang terlibat di situ, itu digarap dengan buat program yang menyentuh sampai ke tingkat keluarga. Nah, ini untuk khusus masalah narkotik, jadi harus di follow up, tidak terbatas dengan MOU. Nah, kemudian
dari segi sumber daya, nah ini itulah gunanya ketua tim penggerak PKK tingkat pusat, istrinya Mendagri. Kenapa? Karena Mendagri adalah pembina dan pengawas pemerintahan daerah yang bisa mengintervensi pembuatan program APBD, melakukan review APBD dan seterusnya. Dan ketua tim penggerak PKK di tingkat daerah itu adalah pendamping dari kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Kenapa? Karena mereka adalah ring 1 Pak Gubernur. Jadi ini sedikit ceritanya dikit. Sebulan lalu saya menerima Menteri Dalam Negeri Australia, seorang wanita Pak, ibu-ibu, namanya Karen Edwards. Jadi dia datang ke rumah, saya terima di rumah, makan di rumah dengan rombongannya. Dia bilang dalam bahasa Inggris lah, Pak Tito, ini rumahnya sangat nice sekali, bagus sekali, rapi sekali. Saya bilang, Madam, I am Minister of Home Affairs of the country of Indonesia, but my wife the real Minister of all affairs at this home. Saya bilang itu karena semuanya diatur sama istri. Saya bilang itu nih, you are more lucky than me, Anda lebih beruntung pada saya, karena Madam, Anda adalah Minister of Home Affairs for the country of Australia and also the real Minister of all affairs at your home. Jadi itulah gunanya ketua tim penggerak PKK itu adalah ring 1-nya kepala daerah. Ring 1 itu kenapa? Satu tempat tidur sama kepala daerah. Coba kalau bawa-bawaan kepala OPD jadi ketua tim penggerak PKK, takut-takut kan kalau mau lapor sama Pak Gubernur atau sama Pak Wali Kota Pak Rudi. Tapi kalau nyonya yang ngomong, Pak, besok kita mau bikin acara penanganan stunting di sana, tolong siapin gini. Oh siap, pasti itu. Nah, oleh karena itu ada 3 sumber daya. Yang pertama, mekanisme hibah. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota bisa memberikan hibah kepada PKK baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Cuma resikonya uang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, jadi harus didampingin lagi dengan bagian keuangan supaya ngatur, jangan sampai salah ibu-ibu. Ini kasus masalahnya uang negara. Yang kedua adalah dengan memasukkan program PKK ini diikut sertakan dalam program-program OPD dinas, misalnya bidang kesehatan stunting, ikut sertakan PKK. Dari sekian anggaran yang ada, berapa untuk PKK-nya bergerak. Untuk bidang pendidikan, dari dinas pendidikan buat program untuk PKK bergerak. Untuk penanganan kemiskinan misalnya stunting, buat programnya di bidang dinas kesehatan yang mengikut sertakan PKK supaya mereka nggak seperti malah nanti kalau nggak dibuat-buat begitu malah nanti gangguin kepala dinas. Nanti kepala dinas yang menganggap kegiatan PKK ini ekstrakurikuler jadi kurikuler karena takutlah istrinya gubernur kan, istrinya wali kota, mana bupati. Nah, lebih baik dilegalisir, diikut sertakan kegiatan itu, dimasukkan dalam mulai dari perencanaan. Dan ini
Saya sudah perintahkan kepada Dirjen Bangda, Dirjen Keuangan Daerah, pada saat review anggaran kita lihat plototi kegiatan program APBD yang mengikut sertakan PKK ada nggak? Ya, karena ibu-ibu ini mau bergerak sebetulnya, dan mesin mereka luar biasa. Penanganan pandemi, bagi-bagi masker, kemudian menyarankan keluarganya untuk wajib pakai masker, vaksinasi, mendorong masa keluarganya untuk vaksin, mendorong orang tuanya untuk vaksin, anak-anak vaksin, sehingga resistensi menjadi kecil. Kekuatan keluarga di situ. Nah, yang ketiga adalah mekanisme CSR, Corporate Social Responsibility. Ya, kita tahu bahwa kepala daerah ini kan punya akses banyak sekali dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan itu memiliki kewajiban tanggung jawab sosial, maka disebut Corporate Social Responsibility, terutama yang berbasis menggunakan sumber daya alam. Dan itu kalau mereka nggak mengeluarkan CSR, undang-undang PT-nya jelas, perseroan terbatas, kepala daerah dapat mencabut izinnya. Nah, jadi melalui power ini, teman-teman kepala daerah tolong dorong perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama dengan PKK untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tanpa ada dukungan tiga ini, melalui mekanisme hibah, kemudian melalui program yang memang dibuat di dalam APBD, mengikut sertakan PKK untuk semua urusan termasuk narkotik, kemudian juga tanpa adanya CSR, ya PKK-nya akan mati suri. Akhirnya cuma ada pada saat kegiatan upacara saja, peringatan hari lahir, setelah itu nggak ada. Saya paham bahwa banyak sekali daerah-daerah yang sudah banyak bergerak, saya nggak mau sebutkan, dan salah satu kenapa Tanjung Pinang kita dipilih oleh Ibu Ketua sebagai tempat untuk dilaksanakannya hari ulang tahun emas PKK itu. Di samping kita melihat memang untuk mendorong perhatian yang lebih kepada Kepulauan Riau karena terdampak pandemi COVID, sama seperti Bali, dampaknya berat ya, turisme. Yang kedua, kita tahu banyak masukan bahwa PKK di Kepulauan Riau, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sangat inovatif dan sangat aktif ya. Salah satunya tadi yang diluncurkan tadi, aplikasi apa tadi namanya, Pandu ya, plan terpadu untuk posyandu. Nah, yang begini-begini daerah-daerah lain harus bergerak sama. Ini kita nggak bisa menghindar dari digitalisasi. Buat aplikasi-aplikasi ini, buat terobosan kreatif, inovasi, sehingga semua bergerak. Tujuannya apa? Untuk membantu teman-teman kepala daerah mencapai tugas pokoknya, percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, khususnya keluarga. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama. Saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada Bapak Gubernur dan Ibu, juga rekan-rekan Forkompinda dan rekan-rekan kepala daerah yang telah memfasilitasi acara di Kepri ini, dan juga yang telah hadir dari seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, bimbingan, petunjuk pada kita semua. Saya akhiri dengan pantun, Bintan Lagoi Batam Nongsa sudah buka, terutama untuk pariwisata. 50 tahun lahirnya PKK, semoga makin berguna untuk keluarga Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.